الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعلم والنفع والاندفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Melengkapi keterangan hadis nomor 38. Innal asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinah ja'alu ma kana 'indahum fi thawbin wahidin thumma qatasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bis-sawiyyah fahum minni wa ana minhum. Menerangke fadilah kaum asy'ariyyin diceritake sama Nabi, mereka suka sedekah. Mereka suka ithar itu mengutamakan orang lain. Mereka suka ithar wa yathiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain ketimbang diri sendiri meskipun hajat diri sendiri. Itu akhlak yang tinggi, akhlak yang sangat tinggi. Pertama itu fadilah kaum asy'ariyyin, kedua fadilah sifat as-sakha dermawan atau al-ithar atau al-jud al-karam dermawan. Itu akhlak ar-raqiyah, akhlak yang tinggi. Orang kalau punya sifat al-jud wal-karam, dia itu akhlaknya sangat tinggi, derajatnya sangat tinggi, dipuji dalam Islam, dipuji dalam adat, dipuji. Orang yang punya sifat al-jud wal karam juga bisa menghilangkan pelanggaran sing kaitane iku harta maliyah. Orang kalau pelanggarannya itu berkaitan sama maliyah, mencuri, ngerampok, nyopet, itu semuanya itu bisa hilang berkah adanya orang masyarakat itu ahlul jud wal karam. Assalamualaikum. Itu bisa menghilangkan pelanggaran dari segi maliyah. Kalau orangnya ahlul jud masyarakat itu sifatnya itu dermawan, itu bisa menghilangkan pelanggaran maliyah. Dulu Khalifah Umar bin Khattab waktu jadi khalifah diriwayatkan ada paceklik panas, akhirnya banyak orang kelaparan. Ketika kelaparan, akhirnya ada orang itu ketangkep mencuri. Ketika ketangkep, akhirnya dilaporkan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika ditanya sama Sayyidina Umar, betul kau mencuri? Betul. Buat apa? Kenapa? Lapar. Akhirnya dibebaskan sama Sayyidina Umar. Dibebaskan, tidak dihukum. Orang-orang tanya, kau meninggalkan kitabullah, kau meninggalkan hukum di dalam ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Kau meninggalkan ayat itu ya Amirul Mukminin,
Jawab Sayyidina Umar, saya meninggalkan ayat itu dan memakai semua kitabullah. Pelanggaran maliyah soalnya orangnya tidak ngamal ke al-jud wal karam, nunggu dicolong. Sebelumnya pencurian mestinya dia itu ada sedekah, bisa, nggak perlu orang mencuri kalau disedekahi. Juga fadilahnya orang Arab secara umum itu memuji sifat al-karam. Orang Arab secara umum itu yang dipuji, yang dibanggakan itu, orang Arab membanggakan sifat itu as-syaja'ah, kendel. Syaja'ah, kendel. Termasuk bagiannya as-syaja'ah itu al-jud, dermawan itu kendel. Enggak semua orang bisa dermawan. Orang kok dermawan, nyah-nyoh itu dia pemberani, mental dia, yakinnya kuat, enggak takut miskin. Kayak orang kendel syaja'ah, enggak takut apa misal. Orangnya enggak takut dari adatnya itu disebut kendel, al-jud wal karam. Itu juga orangnya punya sifat syaja'ah. Artinya kendel itu mas syaja'ah illa sabru sa'ah. Syaja'ah kendel itu hakikate kendel itu apa sih? Sabar sesaat. Orang itu mestinya semua itu sama, gak ada yang berani, gak ada yang mau celaka, gak ada. Cuma beda nih, kalau orang itu syaja'ah kendel, itu dia itu seakan-akan berani untuk celaka. Padahal hakikatnya gak ada yang berani celaka. Cuma ada orang kendel itu hakikatnya wa masyaja'atu illa sabru sa'ah. Dia hanya bisa sabar, dia bisa lebih sabar sesaat. Orang yang nggak punya sifat kendel, dia tidak bisa sabar sesaat. Akhirnya setelah dilalui, alhamdulillah lega. Tapi orang yang nggak punya sifat syaja'ah, belum melalui, sudah nggak sabar duluan, nggak punya syaja'ah. Makanya ketika orang itu nggak iso dingerteni, ki pemberani, ki nggak pemberani, ki penakut, ki nggak ada yang kelihatan. Kita nggak ada yang tahu kau pemberani apa penakut, nggak ada yang tahu. Podo-podo nggak ada yang tahu. Itu menampilkan etok-etok kendel. Itu jadi sama antara sing etok-etok kendel karo kendel betulan sama. Nggak ada yang tahu. Podo-podo bisa as-sabru sa'ah, sabar sesaat. Itu orang al-jud. Apalagi kalau dia ithar, utamakan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Itu kendel ya. Awak dhewe butuh, tapi ada orang lain, dia utamakan orang lain. Itu kalau orang enggak punya sifat kendel sing betul-betul, sabar sing betul-betul, enggak bakalan bisa al-ithar. Dulu orang Arab itu bangga dengan sifat-sifat macam ini, akhlak-akhlak yang tinggi itu bangga. Orang Arab zaman dulu itu bangga dengan sifat-sifat akhlak-akhlak itu meskipun jahiliyah, apalagi pada Islam, apalagi. Di orang Arab itu subhanallah ya, Allah pilih memang bangsa Arab ini, Allah pilihannya Allah memang bangsa Arab. Mereka itu meskipun jahiliyah tapi suka dengan akhlak yang sangat tinggi dan mereka itu bangga. As-syaja'ah, bangga mereka. Al-jud, as-sakha, dermawan, itu mereka bangga dengan sifat itu. Kok bisa ngasih, itu senang mereka. Subhanallah. Sampai dulu ada tokoh-tokohnya orang Arab, banyak tokoh yang terkenal al-jud wal karam, as-sakha, orang Arab. Hatim at-Tayyi, itu dulu tokohnya. Hatim at-Tayyi dari kabilah Hatim at-Ta'i, dari kabilah Tayyi. Hatim ini jahiliyah, masa hidupnya ini sebelum Nabi. Tapi kalau Hatim punya anak Adi bin Hatim ini masuk Islam.
Tapi Hatim At-Tai, orang yang masyhur, ahli syair, ahli dermawan, Masya Allah dermawane itu jahiliyah. Dia itu memang senang kalau dia itu ba'da Islam apa ditambah fadilah-fadilah, tambah semangat dia dermawane. Tapi sebelumnya Islam memang dia itu senang. Hatim At-Tai, ada dulu banyak kisah Hatim At-Tai, legendane beliau. Ngerti makamnya Hatim At-Tai? Makamnya sampai sekarang ada. Makamnya Hatim At-Tai. Makamnya itu panjangnya itu Masya Allah, mungkin tembok sampai tembok. Panjangnya makamnya Hatim At-Tai berapa meter iki piro? 10 meter ya? Kurang lebih. Mungkin 10 meter makamnya Hatim At-Tai. Panjang makamnya. Orang-orang ini ketika memakamkan Hatim At-Tai sengaja dipanjangkan makamnya buat penghormatan orang yang biar dikenang. Jangan biasa makamnya orang-orang jahiliyah ini. Jangan biasa makamnya Hatim. Kalau biasa nggak ada bedanya sama orang selainnya Hatim. Hatim ya Hatim. Orang lain orang lain. Hatim itu orang terkenal, as-sakhi, ahli dermawan. Makamnya buat panjang biar orang itu semuanya masih mengenang. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang makamnya Hatim At-Tai panjang. Dulu waktu Pak Ceklek pernah itu nggak ada hujan, kambing-kambingnya banyak sing mati sampai. Sing kuat bertahan niki binatang niki kuda sing kudane wae sampai kurus-kurus saking Pak Ceklek ketika itu. Akhirnya malam-malam nggak ada sak kabilah ini, se-Arab semuanya, terutama itu kabilahnya Thayy ini, Hatim At-Tai. Ini semuanya kelaparan semua. Akhirnya Hatim sama istrinya, anak-anaknya, banyak anaknya, nangis anak-anaknya, nangis kelaparan minta makan. Akhirnya begitu guys sama istrinya, kau tenangke anakmu yang itu, saya tenangke anakku yang ini. Terus tenangke dilus-lus sak meremeh, pokok dibuat tidur biar gak nangis. Akhirnya dilus-lus bento ngantuk. Begitu berhasil ngantuk, anak-anaknya alhamdulillah tenang, jangan berisik, nanti nek bangun malah nangis meneh. Akhirnya tengah-tengah terus tenang, ada tanggane Hatim At-Tai, perempuan jerit-jerit, ya Hatim, tolong. Malah akhirnya bangun anaknya. Akhirnya ditanya, kenapa kok jerit-jerit malam-malam? Ya Hatim, tolong anak-anakku nangis mereka nggak bisa nahan lapar, tolong anak-anakku. Langsung spontan Hatim ngomong, suruh kesini, tak kenyangke semua anak-anakmu. Spontan. Akhirnya katanya Hatim jawab, suruh semuanya kesini, tak kenyangke anak-anakmu yang lapar. Istrinya marah-marah, kau sendiri lapar, anak istrimu lapar, kau nggak punya makanan, ngundang orang lain mau kau kenyangke, maksudmu apa? Bingung dewe Hatim, kadung ngomong saking tabiinya sifat as-sakhat itu, subhanallah. Akhirnya ketika badane disuruh datang, perempuan anak-anak nangis ikut diantar ke rumah Hatim. Bingung, istrinya tambah marah, ya apa? Kau mau ngenyangke anak-anak orang, anakmu loh lihat nangis kelaparan dewe. Hatim spontan juga ngomong, kau juga tak kenyangke berikut, anak-anakmu juga tak kenyangke, anak-anakku juga tak kenyangke, semua tak kenyangke. Tabiinya Hatim keluar. Akhirnya keluar, gak punya roti, gak punya makanan. Lihat kudanya Hatim, kuda
kudane kuru. Kok besok sembelih kudane. Langsung kumpul ke kayu, langsung dibakar. Akhirnya dibakar, disuruh makan daging kuda. Sak kenyange anak-anaknya perempuan tonggone sama anak-anaknya Hatim sama istrinya. Akhirnya Hatim lihat keluargane sama tanggane satu itu makan. Hatim itu lihat sekelilingnya, kalau saya membiarkan tetangga-tetangga ini kelaparan, hanya keluargaku sama satu tetangga tok yang makan, saya termasuk kaum yang buruk. Akhirnya semua tanggane door to door, satu persatu ditotok. Ayo ke rumahku, ayo ke rumahku, ayo ke rumahku. Sampai semuanya itu makan daging dari kuda yang sembelih. Dan semuanya makan. Hatim cuma di pojok kemah sambil nahan lapar, nggak ngerasa secuil pun. Ajaib sifatnya Hatim At-Tai. Itu jahiliyah. Kira-kira nek Islam, subhanallah. Tapi Hatim punya anak namanya Adi bin Hatim. Itu masuk Islam. Adi bin Hatim ini masuk Nasrani. Akhirnya ketemu Nabi, masuk Islam. Dulu ketika perang Yarmuk itu dikisahkan sahabat-sahabat juga banyak luka, banyak yang jatuh luka, sahabat-sahabat. Akhirnya ada satu orang lihat misanane sepupune ini luka sampai aduh-aduh, sampai luka perang. Akhirnya ngerti iki, tak tolong, dikasih air, diambil ke air. Ketika diambil ke air, mau diminum ke, ketika mau minum, sebelah ada suara, akhirnya nolak ini, beri sama orang itu, dia lebih butuh daripada saya. Akhirnya dikasih ke sama orang kedua. Ketika orang kedua dikasih, senang, mau minum. Ketika mau minum, ada orang sebelah, minta air. Dia lebih butuh, kasih ke dia. Akhirnya kasih ke. Ketika mau dikasih ke, mati. Kembali sing orang kedua, sudah mati. Akhirnya kembali ke misanane, sudah mati. Kayaknya seutuh. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu orang-orang akhlaknya tinggi. Wa may yuqashuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang dijaga dari kebakhilan dirinya sendiri, orang beruntung. Ya Latif. Ya, kita itu memang harus latihan macam itu akhlak macam itu latihan. Tabiat manusia itu senang kalau dikasih. Kita harus mulai rubah, seneng kalau ngasih, harus seneng nek bisa ngasih orang. Memang itu kepingin bahagia, kalau bisa ngasih orang itu kunci bahagia. Gak usah nunggu sugih. Orang nek mas yo miskin tapi kok ngasih sudah sugih itu, gak ada bedanya sama orang sugih. Tapi nek orang sing gak keluar mas ya sugih, gak ada bedanya kalau fakir. Ya Latif, orang paling as-khannas, orang paling dermawan. Nabi SAW dalam hadis ala akhbarakum bil ajwadil ajwad. Nabi SAW dalam hadis ala akhbirkum bil ajwadil ajwad. Mau enggak kalian tak kasih tahu paling dermawan dari semua yang dermawan? Bala, para sahabat mau ya Rasulullah. Allah itu yang paling dermawan, melebihi semua yang paling dermawan. Akhirnya Nabi bersabda, wa ana ajwadu bani Adam, dan saya paling dermawannya manusia, kata Nabi. Wa ajwaduhum ba'di,
man alima ilman fanasarahu yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdahu. Dan saya, kata Nabi, paling dermawannya manusia, dan orang paling dermawan setelah saya orang yang tahu ilmu kemudian dia nyebar ilmunya. Dia nanti akan dibangkitkan sendirian tapi nilainya saumat, pada sendirian, tapi pahalanya yang dihisab seakan-akan pahalanya saumat. Lah kok iso? Lah semua umat ini bisa amal soleh berkah ajarannya satu orang ini. Allah menghisab satu orang ini pahala hasilnya seakan-akan menghisab satu umat. Lah dia ngajari sholat sak kaum, akhirnya sak kaum sholat semua ila akhir hayatnya, sing hasil pahala semua yang ngajar awal. Meskipun dia dihisab sendirian, malaikat iki pahalane sak umat terus dientekke sak orang. Fadilahe nasrul adam. Iku digolongke Nabi termasuk as-sakhi, as-sakha, termasuk dermawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling dermawan. Paling dermawane Nabi iku kalau Ramadan. Paling dermawane Nabi. Ya Latif. Kemudian keterangannya hadis 39, innal iman la ya'rizu ilal madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan berkumpul ke dalam Madinah sebagaimana ular berkumpul ke dalam lubang sarangnya. Ini bisyarah buat orang-orang yang bisa mukim di Madinah. Soalnya Madinah itu tempat awal dan tempat akhir Islam. Dulu ketika Islam itu awal disifati Nabi, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing lagi. Maka beruntunglah bagi orang-orang asing. Dulu Islam awal itu asing soalnya pengikutnya sedikit. Yang ngamalke, yang memeluk itu cuma orang-orang sedikit, orang-orang tertentu. Yang musuhi banyak, Masya Allah. Kok awalnya Islam itu kayak gitu dah. Baru setelah sahabat banyak, akhirnya Islam itu disifati Imam Busiri bi khairi abin wa khairi ba'lin falam taitam wa lam ta'imiha min ba'di ghurbatiha mawsulatar rahimi. Setelah Islam itu min ba'di ghurbatiha, setelah Islam itu di masa awalnya, yaitu di masa keterasingan Islam, akhirnya sahabat-sahabat itu jihad bela Islam. Min ba'di ghurbatiha mawsulatar rahimi makfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'alin falam taitam wa lam ta'imi. Bab jihad. Akhirnya Islam sudah melalui masa awal, yaitu masa yang sudah tidak asing lagi. Paham ya? Paham ya? Masa Islam itu disifati Nabi bada al-islamu ghariban. Islam itu bermula dalam keadaan asing, pengikutnya sedikit, jumlahnya memang sedikit, yang musuhi banyak. Wa sayaudu ghariban. Dan nanti ketika yaumil kiamah itu akan kembali ke masa yang terasing lagi. Itu sifatnya Islam itu disifati Nabi awal dan akhirnya sama-sama asing. Nah sekarang itu asing apa enggak? Sekarang enggak ya, banyak sing cinta be kalian. Ketika kalian tambah soleh, banyak sing ngalem, banyak sing cinta, banyak sing barokah, alhamdulillah. Banyak sing ngaji, kita banyak sing dukung, alhamdulillah. Banyak yang nyambung hubungan baik sama kita, alhamdulillah. Kita juga senang ada orang-orang Muslim banyak di sana, kita juga ikut senang. Ada orang alim, ada orang ngaji, kita yuk senang.
Berarti kita sekarang bukan di masa awal Islam, dan juga sekarang bukan di masa akhir Islam. Tapi nanti jumlahnya orang Muslim itu ghoriban, asing. Cuma sebagian ulama itu mengartikan macam-macam. Ada yang mengartikan ghoriban yang awal itu dari segi jumlah. Bada al-Islam ghoriban, Islam itu bermula itu asing. Artinya jumlahnya sedikit, sampai orangnya saking sedikit dikiranya itu dia nggak punya teman, nggak punya pendukung, kayak orang asing, soalnya jumlahnya sedikit. Wasayaudu ghoriban, dan akan kembali asing lagi. Asing yang kedua, gharib yang kedua maknanya fil kaifiyah, dalam tata cara. Kalau ghoriban yang awal fil kamiyah, di dalam jumlahnya memang sedikit, makanya asing. Tapi kalau fil akhir wasayaudu ghoriban, ada yang mengatakan itu fil kaifiyah, asing dari segi tata cara nih. Mungkin KTP ini Islam di sensus 90%, tapi kaifiyah itu sing istiqomah mau sidik, sampai yang istiqomah itu sampai sampai merasa asing dia, karena gak ada sing kayak beliau ini. Sing istiqomah itu sangat sedikit. Istiqomah dari segi suluk, dari segi akhlak, dari segi yakin, dari segi adab, dari segi penerapan agamane, itu gak ada yang dukung. Istiqomahnya orang ini dia sedikit yang dukung. Padahal dari segi KTP nih, ya banyak saja. Ada yang mengartikan kayak gitu. Walhasil orang yang istiqomah, orang yang soleh zaman akhir itu kayak orang asing. Ada ulama yang maknanya beda. Islam bermula dalam keadaan asing, pada al-Islam ghoriban, wa sayaudu ghoriban, dan akan kembali nanti itu asing. Ada yang mengartikan itu wa sayaudu ghoriban, dan akan kembali nanti itu asing lagi. Asing soalnya seperti yang awal, Nabi menggunakan kalimat yang sama awal dengan yang fani. Badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban, sama-sama ghoriban. Iku ulama yang ada yang menyamakan maknane, lafate iku sama. Ghorib yang awal iku memang dia iku sedikit, tapi badane sedikit iku Gusti Allah nolong iku agama sampai akhirnya nyebar. Dan kita sekarang itu nyebar ini, alhamdulillah. Tapi kata Nabi wasayaudu ghoriban, dan akan kembali asing lagi. Kalimatnya sama. Ini ada yang maknani, dan setelah asing juga badannya akan ditolong lagi, nyebar lagi, rata lagi di seluruh dunia. Seperti badannya gharib yang awal yang menyebar, badannya gharib yang kedua juga akan nyebar. Tapi maklum juga, makul juga, masuk akal. Soalnya bagi yang mengatakan makna kedua ini, Islam itu bermula asing, yaitu Nabi SAW, para sahabat hanya 40. Ba'dane wasabiqunal awwalun itu 40 orang, akhirnya banyak masuk Islam, akhirnya kuat. Sampai sekarang banyak orang muslim, Masya Allah, alhamdulillah. Nanti ketika mau kiamat, itu wasayaudu ghoriban, kembali lagi asing. Asing dari segi entah kualitas, entah jumlah, walhasil asing. Cuma badannya asing sama, Gusti Allah akan melalui badannya, melalui fase asing, Gusti Allah akan menyebarkan lagi sebagaimana yang dulu tersebar. Carane dengan turune keluar Imam Mahdi, turune Nabi Isa alaihissalam. Hasil badannya sebelumnya turunnya Imam Mahdi, sebelumnya keluar Imam Mahdi sama turunnya Nabi Isa itu asing. Sampai-sampai Imam Mahdi keluar itu kapan? Ketika kezaliman meratai bumi, Imam Mahdi keluar. Kayak kezaliman meratai. Lah sekarang wis merata apa belum?
Iku Imam Mahdi keluar itu ketika kezaliman itu merata. Islam ketika itu gharib. Makanya badane gharib, Imam Mahdi turun, Dajjal keluar, Nabi Isa turun, akhirnya Dajjal mati, akhirnya Islam tersebar kedua kali badal gurbah, badal keterasingan. Apa namanya? Impati gurbatiha mausulatar rahimi makfulatan abadan minhum bi khairi abin wa khairi ba'alin falam taitam wa lam ta'imi. Jihad Rizu ilal Madinah itu fadilahnya Madinah, dan nanti titik akhirnya itu juga Madinah. Makanya Imam Malik itu sampai dari hadis, salah satunya hadis ini, iman itu akan selalu ada di Madinah, sampai Imam Malik itu mengatakan fi'lu ahlil Madinah itu hujjah. Tapi tentu saja nisbatnya hujjah Imam Malik ya fi'lu ahlil Madinah di masa salaf, bukan masa sekarang ya fi'lu ya fi'lu, cuma tempatnya yang fadilah. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Inna as-sidqa, sesungguhnya jujur, betul jujur, yahdi itu menunjukkan ilal birri, pada kebaikan, wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, yahdi menunjukkan ilal jannati, kepada surga, wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, entah laki entah perempuan sama, wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang la yasduqu, dia sungguh jujur hatta yuktaba, sehingga dia ditetapkan indallahi, di sisinya Allah, siddiqan, orang yang siddiq, ahli jujur, wa innal kadhiba, dan sesungguhnya bohong, yahdi menunjukkan ilal fujuri, kepada kejahatan, wa innal fujura, dan sesungguhnya kejahatan, yahdi menunjukkan ilan nari, ke neraka, wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, laki maupun perempuan, la yakdzibu, itu sungguh bohong, hatta yuktaba, sehingga dia ditetapkan indallahi, di sisinya Allah, kadzaban, sebagai pembohong, ahli bohong. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna as-sidqa yahdi ilal birri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iki lho ciri-ciri hadits Nabi itu kayak gini. Kalimatnya itu enak, kalimatnya itu tertib, teratur kalimatnya. Biasanya itu ada pasangan-pasangannya, ada urut-urutannya. Ini yang termasuk mukjizat kalam-kalam macam ini. Namanya termasuk jawami'ul kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits inna as-sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya jujur itu bisa menunjukkan kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Perbuatan baik itu, semua perbuatan baik itu disebut albir. Kita tahu perbuatan kok itu disebut baik, itulah yang dimaksud albir.
Meskipun ada puncak-puncak albir itu apa ada, tapi hakikatnya semua kalau ikut kita namakan baik itulah albir. Itu yang bisa menunjukkan perbuatan itu jujur. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya albir perbuatan baik itu bisa mengarahkan orangnya ke surga. Bisa jurusane akhirnya itu pintu surga. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya bohong. Jujur itu artinya jujur itu ma yutabiqul waqi'. Jujur itu as-sidqu, artinya as-sidqu itu ma yutabiqul waqi', sesuatu yang mencocoki dengan kenyataan itu yang betul, itu jujur. Nisbatnya jujur itu kok omongan, berarti ya al-khabar alladhi yutabiqul waqi', ya omongan atau kabar yang sesuai sama kenyataan, itulah berita yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bohong itu menunjukkan ke perbuatan jahat. Kita semua nama ke perbuatan itu kok jahat, itulah fujur. Meskipun kecil, tapi itu kita nyebutnya termasuk jahat, ya itulah fujur. Itu dibangun di asas pondasi al-kadzib, kebohongan. Subhanallah ya. Nah, itu namanya bangunan yang pondasinya kayak gitu, itu yang pondasinya itu kebohongan, bangunannya itu hanya akan menimbulkan kejahatan. Dan hasilnya wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan fujur jahat itu arah akhirnya itu neraka. Tadi keluatan wa innar rajul la yasduq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, dan sesungguhnya seseorang itu betul la yasduqu, berusaha betul terus. Dia itu fi'il mudhari', la yasduqu istimrar, dia itu terus menerus jaga mulutnya biar betul, dia itu jaga jujure sampai dia hati-hati, sampai akhirnya dia itu amal soleh menjaga kejujurannya itu dicatat sama malaikat terus, dan akhirnya dilaporkan sama Gusti Allah itu amalan sing khusus, yaitu amalan menjaga kejujurannya. Dia jaga ngerem betul-betul, saya mau ngomong ini nek tak omong ke berarti dosa, gak situ. Itu dilaporkan sama Allah. Sampai Allah itu akhirnya meskipun tanpa dilapori Allah lebih tahu, dan bahkan itu yang membuat dia itu dapat hidayah kayak gitu Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Akhirnya dia ditetapkan di sisinya Allah, yakni yang netapke Allah sendiri. Itu hambaku fulan bin fulan termasuk siddiqa, orang yang ahli betul, ahli jujur. Akhirnya badannya ditetapkan, wallahu a'lam, apakah ditetapkan itu di lauhil mahfuz, yuktaba dicatat, ditulis. Maksudnya yuktaba itu dicatat itu apakah di lauhil mahfuz, wallahu a'lam. Apa yuktaba itu artinya ditetapkan, nggak akan cabut, ditetapkan, diwajibkan, nggak akan dirubah, itu maksudnya ditetapkan. Iku Gusti Allah menetapkan fulan termasuk siddiq. Akhirnya hatta yaktaba 'indallahi siddiq. Ini juga setelah wa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajul la yakdzib. Ada orang itu juga berusahane bohong, sithik-sithik bohong. Dia gak ngerem lesane. Ketika dia itu kepingin ada hajat,
dia itu rela bohong, bahkan saking ahli bohong itu tanpa hajat itu bohong, saking ahli ini bohong, saking kebiasaan. Memang lesan itu kebiasaan, tergantung dia kadang-kadang melebih-lebihkan, akhirnya ya setiap dia cerita ya dilebih-lebihkan. Kadang dia ketika ngobrol itu mesti ada ghibah, ya wis akhirnya gak iso kecuali mesti ghibah, soalnya kebiasaan memang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rajul layak begitu fi'il mudhari istimrar. Biasanya ya apa nek ngomong ya gitu itu. Kok kayak gitu nggak mau merubah? Ketahuilah di sana indallah ya gitu. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai akhirnya ditetapkan di sisi Gusti Allah itu sebagai kadzdzab, pembohong. Na'udzubillah. Fadilahnya as-sidqu, Nabi menerangkan fadilahnya jujur. Nabi juga menerangkan dhammul kadzib, menerangkan tentang bahayanya bohong. Iki semuanya baik itu sidq maupun itu adalah kadzib, itu juga dari perbuatannya anggota tubuh yang khusus, yaitu al-lisan. Berarti lisan itu jadi pemimpinnya anggota tubuh mewakili hati. Soalnya yang paling di afdhalke dari anggota tubuh manusia, yang paling jadi pimpinannya itu al-qalb, hati. Wis kalau hati itu baik, semua jasad itu baik. Tapi kalau hati itu jelek, semua jasad itu jelek. Idza salahat salaha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad, ala wahyal qalb. Tapi qalb itu hanya bisa diketahui sama orang yang punya qalb. Orangnya kalau kepingin ngasih tahu orang lain yang di dalam qalbnya, itu cari wakil. Istilahnya kalau apa, kepanjangan tangan atau wakil, mewakili hati itu lesan. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Kalam itu hakikatnya itu hati yang ngomong. Lesan itu hanya petunjuk dari apa yang di dalam hati. Hatinya itu ngomong, wah weteng gak enak rasanya, kepingin tak iseni makanan. Akhirnya mulutnya sing mentapirkan, aku ngelih. Akhirnya orang-orang ngerti kalau dia itu perutnya ada kosong dari makanan. Soalnya lesannya mengatakan saya lapar. Itu dalil dari semua yang di dalam hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inna sidqa yahdi ilal birri. As-sidq, jujur, itu menunjukkan kepada al-birr, jujur, itu menunjukkan kepada al-birr. Dan kita, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan bir itu menunjukkan, bir itu artinya perbuatan baik, itu menunjukkan ke surga. Lah kita itu yang ditaklif manusia, Gusti Allah membebani manusia amal itu amal albir. Kita itu dikasih beban sama Allah buat mengerjakan albirru, perbuatan baik. Kita kepingin bisa melakukan albir hanya kalau kita punya sidik. Mustahil orang itu ngapusinan dan dia kepingin bisa amal saleh, mustahil. Hasilnya bukan amal saleh soalnya ketika dia ngapusinan, yang dia hasil ke buahnya dari kidzib, al-fujur. Orang ngapusinan sing ada ahli maksiat. Saya kepinginnya jadi ahli amal saleh, gimana kuncinya? As-sidqu yahdi ilal birri. Ya kayak orang bangun tadi, orang gimana terbayangkan orang bangun dari atasnya air, bangunan sing kepingin bangunannya itu gak roboh, ya apa nih bangun di atas air. Jadi orang kepingin baik, kepingin swarga, kepingin saleh, kepingin selamat, tapi dengan jalan menipu.
Yang dihasilke bukan niku semua. Malah sebaliknya, yang dihasilke iku adalah kejahatan. Malah kejahatan itu akhirnya itu jalan akhirnya neraka. Apalagi nek itu awal bangunan sudah dipondasi sama air, nggak akan berdiri bangunan. Juga orang awal apa istilahnya? Awal asas muamalahnya itu dimulai dengan kizib, nggak akan bisa sukses, nggak akan bisa baik. Ingin kawin, kenalan ke perempuan, saya masih perjaka padahal anak piramid. Kepingin iso diterima, dilamar diterima, kepingin keluarganya bahagia, awalnya kamu sih gak akan. Dia kepingin kerja atau barang, dimulai nih gitu, kepingin ini nanti bisa laku, duitnya bisa tak buat untuk nyenengin orang tua, bisa modal, bisa buka toko, nek iki laku nanti bisa tak buat bantu orang-orang. Awalnya ketika modal, ketika muamalah awalnya kizib, kepingin sing bantu orang tua, jangan ngimpi. Kalau nggak awalnya itu kizib, soalnya itu termasuk yahdi ilal fujur. Malah lebih logisnya kalau dia itu memulai muamalah dengan kizib, malah dia lebih logis. Ini nanti nek hasil uang bisa tak buat minum khamr, bisa tak buat, nah malah lebih logis. Memang itu jurusannya. Al-kizib yahdi ilal fujur. Orang korupsi ini nanti hasilnya bisa tak masuk ke pondok pesantren, bisa tak masuk ke madrasah. Itu masjid itu ini korupsi, tapi untuk memperjuangkan saudara-saudara kita. Gak logis. Logisnya itu sesuai hadis Nabi. Korupsi itu termasuk kizib. Malah dia lebih logis ngomong ini korupsi nanti bisa tak buat khamar, bisa tak buat foya-foya, bisa tak buat maksiat. Itu lebih logis. Soalnya kizib yahdi ilal fujur. Nah kalau dia kepingin bantu saudara nih, masjid, madrasah, pondok, ya jangan kizib, ya jangan korup, harus sidik. Sidik itu ya sidik. Pengen dia itu cari muamalah, itu dijaga pertanggungjawabannya itu apa. Judulnya gini, ya gini, diusahake seperti itu sesuai judul, dijundrung ke. Nah, itu silahkan nanti nek hasil kepingin ini bantu masjid, bantu pondok, nah itu monggo, sidik soalnya awal taksisnya itu sidik. Inna sidqa yahdi ilal birri. Nah kita aku kepingin amal soleh, ya Allah saya kepingin jadi orang kayak orang-orang soleh. Kuncinya lesan, itu sidik. Kalau bisa, kau akan bisa seperti orang-orang soleh. Milih terus tokohnya itu Syabdul Qadir Jilani, Qutbul Awliya, Al-Qutbul Jailani radhiyallahu anhu. Itu waktu masih kecil itu mondok, jangankan mulai awal suluk, mulai awal mondok keluar wasiatnya dari ibunya, iya bunayya iyyaka wal kidib fa innal mu'min la yakdzib. Anakku, jangan kau bohong. Orang mukmin itu tidak bohong. Itu dijaga. Umur 12 tahun padahal dijaga sampai ketika ketemu perampok ditanya, "Nak, kau punya uang?" "Punya." "Di mana?" "Di sini balik jubahku." "Kau nggak tahu siapa saya?" "Tahu, kau perampok." "Lah kok ngomong kayak gitu? Kau bercanda?" "Enggak, saya serius." Dicek, diambil jumlahnya betul, tempatnya betul. "Kok kau jujur? Maksudmu apa?" "Nah, saya disuruh ibuku bohong. Saya sudah janji sama Allah, saya sudah janji sama ibuku, saya tidak akan bohong." Gemeter itu perampoknya langsung tobat di tangan Syabdul Qadir Jilani. Akhirnya Syabdul Qadir Jilani as-sidqu yahdi ilal bir, jadilah beliau aulia. Itu kuncinya itu as-sidqu.
makanya semuanya itu mengendalikan lesan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang dinamakan albir, kebaikan itu bukan kau menghadap sana atau sini. Ketika kau sholat menghadap Masjidil Aqsa, kau sudah dipuji sama Yahudi. Terus ketika dikembalikan ke Mekah, kau dikatakan Yahudi, kau itu bukan dalam kebaikan. Bukan masalah kiblat yang sana atau sini. Walakinnal birra man amana billahi. La yakulu albir. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina. Tapi yang dinamakan albir, kata Gusti Allah, man amana billah, orang yang iman sama Allah. Iman artinya iku albir. Dia kepingin iman sama Allah, atau kita kepingin iman sama Allah, kuncinya as-sidqu yahdi ilal bir. Albir itu iman. Saya kepingin iman, saya harus as-sidq, jujur, betul. Artinya orang kepingin iman itu kok harus jujur. Soalnya orang nggak dikatakan iman kalau dia itu hatinya itu tidak sesuai dengan yang diucapkan. Orang munafik mengatakan amanah tapi hatinya mengatakan saya tidak iman. Itu nifak. Nah, orang yang jujur itu yahdi ilal bir, jujur ucapannya, jujur imannya. Akhirnya dia betul-betul iman zahir, iman batin, nggak munafik. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyina wa atal mala. Dia itu mau betul-betul memberikan sedekah hartanya. Itu dibutuhkan as-sidqu, betul-betul. Soalnya as-sidqu itu jujur. Itu enggak cuma fil lisan. Jujur itu juga fil fi'li, jujur dalam perbuatan. Orang kalau mengatakan perkataan tapi beda sama perbuatan, belum disebut sidik. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Makanya orang kepingin dia itu albir. Ada salah satunya albir itu wa atal mala, memberikan hartane. Dibutuhkan bisa kayak gitu, harus as-sidqu, jujur antara dia perkataan sama fi'lu. Enggak cuma merintah orang sedekah, tapi dia enggak mentu sedekah ya. Enggak jujur itu. Wa atal mala ala hubbihi, meskipun itu dia itu suka sama hartane. Tapi karena sidq, akhirnya dia itu bisa keluar sampai kayak gitu. Modalnya as-sidq, jujur. Wa amala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'idin wa fir riqabi wa aqamas shalah. Orang bisa sholat termasuk albir. Sholat itu termasuk albir. Orang kepingin sholat harus as-sidq, harus jujur. Soalnya munafik itu nggak mau sholat kecuali riyaan. Wala yuqimuna as-salata wala ya'tuna as-salata illa wala ya'tuna. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Orang munafik kalau sholat itu mereka hanya riya, makanya alas-alasan. Tapi kalau orang kayak gitu, itu sholatnya itu riya dan dia aras-arasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka enggak disebut muqimus shalah. Mereka hanya ketika dilihat orang, ketika mereka itu cuma malas-malasan, enggak disebut muqimus shalah. Kepingin muqimus shalah harus as-sidqu wa aqamas shalah. Artinya aqamas shalah itu bi adabiha. Salat sak adab-adab salat. Harus sidq. Orang sholat itu ibadah yang
Alhamdulillah kalau kita memang sudah punya iku sholat, itu yang bisa kita andalkan, bukan dari bab i'timad alal amal ya. Artinya bab termasuk wabtagu ilaihil wasilah, termasuk min wasailil qurb ila Allah sholat. Makanya podo-podo kita nggak punya amal macam-macam. Sedekah sing kaya orang-orang sedekah kayak Hatim At-Ta'i gak mampu. Siam sing kaya siame Sayyidina Utsman, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah badane ditinggal wafat Nabi ku puasa dahar. Sayyidina Utsman puasa dahar, puasa terus. Kita nggak bisa. Ramadan ngitung-ngitung tanggal mundur, apa hitungan mundur berapa hari lagi. Kita sampai kayak jihad kayak Khalid Muskat nggak bisa. Kita pengen haji kayak Ibnu Umar 60 apa 70 kali haji, atau kayak Ibnu Mubarak setahun haji setahun jihad, setahun haji setahun jihad, setahun wiridan per tahun. Kita sing kita punya iku apa sih? Paling-paling sholat. Kaya ngono ae sik gak bisa menikmati sholate, iku rugi. Kita pun dari segi amal soleh yang bisa kita punya kan memang itu sholat. Misalnya mau sholat, iku pun emang rugi nisbatnya orang yang ya wajib, yang dia punya cuma iku pun nggak bisa dia itu menikmati kewajiban yang sedikit iku tok. Nisbatnya orang punya rumah itu cuma sak kotak, wes sak kotak kotorin kayak gitu, mau roboh, ikulah permisalannya sholatnya kita. Yang kita punya ini amal soleh ya apa? Ya sholat. Alhamdulillah saya bisa sholat. Ya cuma itu, nggak ada yang hebat-hebat. Ya nikmati, dihias-hiasi sa ihsan-ihsane, sa ikhlas-ikhlase. Mumpung itu tok yang bisa kita punya. Punya rumah cuma sak kotak, bersihke, dikuatke sak kotak. Begitu juga minisbate orang baca Quran. Kita nggak bisa baca Quran sing kayak Imam Syafi'i. Sehari hatam Ramadan, hari hatam, semalam hatam. Imam Abu Hanifah sa'rokat sahatam, bertahun-tahun istiqomah. Kita nggak iso. Sama-sama kita nggak iso. Kita isone mau sedikit, ya. Walhasil meskipun sedikit, tapi nek ikhlasnya kita betul-betul ikhlas lillah laka ya mergonjen dengan ya Allah. Kita pelan nikmati tadaburi, itu lebih kita pilih katiban sak juz ya gak tadabur wala akhlak wala istiqomah ya enggak ada. Sak lembar tapi kita nikmati, itu jadi apa istilahnya, ada kekuatan, ada energinya itu ning hidayah. Itu luar biasa kok, dari meskipun sedikit tapi dia itu ikhlas, dihiasi itqan fil amal, ihsan fil amal, itu lebih ada energinya buat hidayah dia lebih besar, ngalahke yang sholatnya banyak tapi sing ana iki apa sing dintuki kesel, merasa sudah terawih, dia membaca Quran sedino berapa 10 juz apa sing dihasilke kesel wala hidayah, kapok sing ono wala hidayah. Kok dia selesai, alhamdulillah selesai. Sing naudzubillah. Makanya kita sama-sama albir, walakin albir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orangnya itu kalau albir itu dia itu bisa menepati janji ketika dia itu janji. Wal mufuna. Kalau orang enggak punya sidik, orang enggak punya sifat jujur, dia itu janji
nggak jujur ya gimana dia mau mati. Wal mufuna bi ahadihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i was-sabirina fil ba'sa. Orang yang punya sifat bir itu bisa sabar dia ketika ba'sa, ketika dia fakir. Wad-dharra, ketika dia sakit dia bisa sabar. Itu ketika dia albir. Wahai al-ba'as, ketika dia itu dalam peperangan jihad. Ulaika alladzina sadaqu. Itulah orang yang punya sifat sidik, yaitu yang bisa walakin albirra, sing bisa melakukan albir yang hebat-hebat itu ulaika alladzina sadaqu. Mereka orang-orang yang punya sifat sidik. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu yang beruntung soalnya masuk jannah. Mereka itu al-falah bidukhulil jannah, beruntung soalnya badane sidik itu mereka bisa buahnya sidik, mereka bisa amalul bir, akhirnya mereka itu wa ulaika humul muflihun, orang yang beruntung soalnya masuk yahdiinal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Iku lho Gusti Allah wahyu Kanjeng Nabi nerangke wahyune. Wa innar rajul la yasduq, ada orang itu dia selalu jaga jujure, selalu jaga omongane. Dia itu mikir ketika semua yang mau diomongke, apalagi mau dikerjake tangane, yang dilesanke mawon niku mau dilesanke aja dia mikir, itu dia saring. Akhirnya dia punya arim, ini nek tak tambahi, ini termasuk kidzib, astagfirullah, jangan sampai. Atau ini nek tak ceritake, wahir saking senengnya cerita sampai dia kepingin melebih-lebihkan ceritanya biar lebih pendengar ini lebih dahsyat. Ndak, ini tak lebih-lebihke tapi yang bisa merubah kenyataannya nggak sampai gitu. Akhirnya dia ngerem, ikut dia berusaha itu namanya, berusaha sidik namanya. Nah, itu berusaha sidik itu amal yang dilapor ke Gusti Allah lewat malaikat. Atau nisbatnya malaikat nggak bisa tahu amalan kayak gitu, soalnya amalan batin nisbatnya. Itu Allah tetap tahu, soalnya Gusti Allah itu ya'lamus sirra wa akhfa. Itu Gusti Allah akhirnya tetap tahu, akhirnya dia berusaha hatta yuktaba indallahi siddiqa, akhirnya ditetapkan di sisi Allah. Entah ditetapkan ikut di lauhul mahfuz, entah ditetapkan ikut di catatan para malaikat, entah di catatan para malaikat yang ditaruh di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun wal hasil maktub, dicatat. Atau maknanya dicatat itu ditetapkan, yakni Gusti Allah menetapkan, tidak akan bisa dirubah, menghendaki tidak akan bisa digagalkan. Hatta yaktaba indallahi siddiqa, orang ini kata Allah fulan bin fulan termasuk siddiqa. Al-mubalaghah fi sidqi, orang yang sangat betul. Artinya kalau Gusti Allah itu menetapkan dia itu siddiq, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Akhirnya orang-orang ini jadi termasuk tokoh-tokoh ahli jannah, yaitu nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Soalnya ahli jannah ini ada yang orang mukmin, yang selainnya 4 golongan. Ada ashabul yamin, tapi juga ada yang al-muqarrabun. Al-muqarrabun ini tokoh-tokoh ahlul jannah, an-nabiyyin wasiddiqin, termasuk ahlus siddiqi, orang yang omongannya dijogo. Akhirnya ketika Gusti Allah menetapkan fulan bin fulan itu ahli siddiq, as-siddiq termasuk ahli betul, jujur ngomongnya, itu bersamaan dengan ridho sama Gusti Allah terhadap iki orang, bersamaan dengan mahabbah, cintaannya Gusti Allah dikasih ke sama orang yang ditetapkan siddiqan. Itu sambil Gusti Allah ridha, sambil Gusti Allah cinta. Ketika Gusti Allah sudah ridha, sudah cinta, maktub ditetapkan. Akhirnya para ahli langit semuanya tahu Gusti Allah itu menetapkan bahwa fulan itu siddiq,
Gusti Allah itu menetapkan siddiq sambil ridha sambil mahabbah. Akhirnya semua ahli langit itu juga menetapkan fulan itu ahli siddiq. Juga akhirnya orang semua ahli langit itu ridha mahabbah, fayudha'u lahul qabul fil ard. Akhirnya ahli bumi semuanya ikut cinta sama orang ini. Alhasil orang ini jadi termasuk tokoh albir fit dunia. Jadi imam amal saleh di dunia aku jadi panutannya semua orang di bumi. Orang-orang kepingin soleh ya kayak fulan. Itu lo ahlul bir, soalnya dia kuncinya as-sidqu. Makanya termasuk da'i ilallah, itu dia harus bangun akhlaknya, bangun dari awal yaitu siddiq, harus dari sidqul kalam, omongannya hati-hati. Santri ngapusinan, jangan mimpi jadi da'i ilallah, sampai da'i ilallah, da'a ilallah fal mustamsikuna bihi, mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Kayak Nabi, ya kau mulai nyantri kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan bohong. Iku ketika dia itu sudah punya ilmu, sudah yataharras sidqa, berusaha ngomongnya jujur, hati-hati. Akhirnya dia jadi da'i ilallah, bekali dari langit, maktub indallahi siddiq. Akhirnya semua ahli langit itu mengakui, fayudha'u lahul qabul firat. Jangan heran, ahli bumi semuanya masih orang-orang hasud, masih orang-orang yang enggak suka. Kenapa sih kok suka sama fulan? Yang enggak suka itu hati Gusti Allah sing gerake. Fayudha'u lahul qabul fil ard. Akhirnya dia itu dakwahnya merata di bumi. Ilmu ne manfaat. Orang ikuti orang soleh, ya fulan itu orang soleh. Soalnya dia kuncinya itu dari langit, bukan dari dia, bukan dari bumi. Ya latif wa innal kidhib, nah yang bahaya sekarang. Bohong, ma yukhaliful waqi', sesuatu yang mengkhilafi kenyataan itu bohong. Nisbatnya kalimat khabar, ya khabar yang yukhaliful waqi', khabar yang mengkhilafi kenyataan itu lah bohong. Tanya dari mana? Dari teman tadi, mampir sini, padahal enggak dari teman. Itu ma yukhaliful waqi'. Kizib itu banyak terjadi, itu tidak cuma kadang. Memang jelas kalau yang kizib terjadi, yang salah yang kadzib, orang yang sedang bohong jelas. Orang kalau ngapusi sing salah, sing ngapusi jelas. Tapi kadang kita itu jadi penyebab orang ngapusi. Ketika ada orang ikut campur, itu yang kadang-kadang itu banyak jadi penyebab orang akhirnya bohong. Termasuk ikut campur urusan itu, termasuk tanya dari mana, itu termasuk ikut campur. Soalnya kita nggak punya hak di dalam kau misalnya, kau dari mana, itu terserah kau. Saya tanya, kalau tanya misal tanya yang ada tujuannya nggak masalah. Tapi kalau hanya sekedar tanya-tanya, nah ikut campur namanya. Beda nih kau menanyakan, misal kau di rumah, datang ke rumahku misal, akhirnya tak tanya, kau ada hajat apa ke sini? Itu saya nggak ikut campur. Saya nggak termasuk mencampuri urusan. Soalnya itu saya punya hak. Iki rumahku. Kau ke sini tak tanya hajat apa kau menemui saya? Itu saya punya hak tanya di situ. Tapi nek saya tanya kau dari mana? Tapi ini pertanyaan kayak gini dikatakan ikut campur. Itu nisbatnya para ulama ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Tapi ini adat kita itu masuk ikut campur deh. Biasa ya, biasa. Dari mana? Biasa. Walhasil ya adat ya gitu. Cuma nek kita ngerti, nek kita ngaji, akhirnya kan ya ngerti. Akhirnya kita itu bisa ngerti bahayanya. Kadang macam ini akhirnya orang terpaksa bohong. Soalnya itu dikatakan dari ulama para ahli tasawuf termasuk ikut campur. Dari mana? Jalan-jalan teman mampir sini, patut dari rumah. Di mana? Semalam, wah ya kayak gitu sepi. Padahal dia, alhamdulillah. Gimana jualannya?
malas. Tiap tanya pekerjaannya mesti sambat. Padahal ya laris, ya alhamdulillah. Tapi memang gak ono wareg kayak tadi ini sambat. Walhasil gitu. Sampai-sampai dalam hadis itu setiap pagi, itu anggota tubuh manusia ini ngomongi lisan sambil tawadhu. Ya lisan, kau yang jadi penentu nasib kami. Kalau kau istiqomah, kami semua selamat di akhirat. Tapi kalau kau nggak istiqomah, kami semua celaka di akhirat. Tangan, telinga, mata, aku tawadhu di depan lisan setiap pagi. Kalau kau istiqomah, kami semua selamat. Tapi kalau kau nggak istiqomah, kami semuanya celaka di yaumil qiyamah. Wa ma yakabul insanu ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Orang itu apa enggak dimasukkan ke neraka, dijerambabke dari mukanya, kecuali sebabnya apa? Panennya lisannya masing-masing. Wa innal kadzib yahdi ilal fujur. Bangunannya kadzib, bangunannya apa? Bohong itu hanya bisa menghasilkan bangunan kejahatan. Gak ada orang bohong niatnya biar demi, gak ada. Bohong ya jahat, kejahatan sing ada. Hatta wa innal fujur ya'ti ilan nar, sampai-sampai itu kejahatan itu jalure mau gak mau naudzubillah min dzalik neraka. Wa innar rajula la yakdzib hatta yaktaba 'indallahi kadzdzaba. Sama keterangannya kayak tadi. Dia itu ditetapke, entah dicatat itu entah malaikat yang nyatet, akhirnya dicatatane malaikat itu dicatat ditaruh di dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin, kitabun marqum wa yawma idzil lil mukadzibin. Atau Gusti Allah sendiri yang tahu, akhirnya Gusti Allah itu netapke inna fulan bin fulan kadzab, fulan bin fulan itu pembohong. Sambil Gusti Allah menetapke itu sambil sakhat, benci, enggak suka. Akhirnya semua ahli langit ikut enggak suka. Badane ahli langit ikut enggak suka, fayudha'u lahul al-baghdha fil ard. Akhirnya orang-orang ini di bumi enggak ada yang senang. Fulan bin fulan kadzib, nggak ada yang mengidolakan sebagai tokoh amal soleh, kecuali kalau idolanya banyak. Oh dia pembohong tapi punya fans yang dari bukan amal soleh, fans amal-amal fujur. Zaman akhir salah-salahnya orang punya pendukung, itulah zaman akhir. Hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba, termasuk pemimpin kadzdzab, pemimpin yang ahli bohong itu dajjal nanti keluar yaumil qiyamah, keluar itu termasuk Bani Adam, itu namanya dajjal. Dinamakan dajjal itu artinya kadzdzab, ahli bohong. Pokok yang keluar dari mulut kebohongan besar, ngaku nabi, akhirnya ngaku Tuhan, kebohongan. Ada juga orang-orang, para ulama sampai menilai orang kalau omongannya itu biasa membuat-buat kebohongan sampai dijuluki dajjal. Fulan dajjal. Nek bohongnya itu mendingan kadzib. Bohongnya itu sering tapi mendingan kadzab. Bohongnya itu top dajjal. Itu sampai ulama ngasih sifat kayak gitu. Nasallallahu al-afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة
أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة